Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya kalian sudah bangun bukan? Kalian sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, hak dan kewajibanmu terhadap orang tua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang PPKN, tema 3 subtema 1, tentang apa itu? Tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kalian tentu tahu, tumbuhan itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Apa itu hak terhadap tumbuhan? Hak terhadap tumbuhan yaitu menjadikan tumbuhan sebagai bahan makanan. Ya, tumbuhan sebagai bahan makanan, memanfaatkannya sebagai obat, itu di tumbuhan empon-empon ya atau toga, tanaman obat keluarga. Kemudian membuatnya menjadi alat untuk bekerja, tumbuhan, dan sebagainya. Ini adalah hak terhadap tumbuhan. Nanti pada slide selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban terhadap tumbuhan. Kalian tahu melaksanakan hak terhadap tumbuhan, kalian juga harus tahu apa itu kewajiban terhadap tumbuhan. Kalian tidak harus hanya menuntut haknya saja, tapi kalian juga harus melaksanakan kewajiban, karena hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Memanfaatkan tanaman itu merupakan hak. Berarti kewajibannya apa kalau tanaman itu dimanfaatkan? Kewajibannya menyiram tanaman, memberi pupuk, mencabut rumput liar sebagai pengganggu tanaman. Biar tanaman itu subur, diberi pupuk, biar tanaman itu tidak layu, disiram. Biar tanaman itu terlihat indah, rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman dicabut. Setelah kalian tahu apa itu kewajiban dan hak kalian terhadap tumbuhan, kalian juga harus bijak ya menggunakan dan merawat, memperindah tumbuhan. Menggunakan itu apa? Misalnya tidak boleh membuang-buang nasi. Merawat tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya bagi kalian, kalian harus merawatnya. Memperindah, kalian mencabuti tanaman-tanaman yang liar ya, rumput-rumput liar yang membuat tumbuhan itu tidak indah. Manfaat tumbuhan merupakan sumber energi makanan tadi sebagai bahan pangan. Tumbuhan merupakan sumber oksigen bagi manusia dan hewan. Tumbuhan sebagai bumbu atau penyedap rasa, contoh lada, merica, daun salam, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Jadi manfaat tumbuhan itu sangat banyak sekali. Kalian harus bijak dalam menggunakannya, merawat, dan memperindah. Setelah kalian mengetahui kewajiban kalian terhadap tumbuhan, coba perhatikan gambar di samping ini. Ini ada gambar tentang ada yang melaksanakan kewajiban, ada yang tidak melaksanakan kewajiban. Setelah melihat gambar di samping, silahkan kalian jawab tabel yang ada di buku modul ya, buku modul, bukan buku paket. Buku modul tema 3 halaman 23, kalian tulis di kertas folio, digambar ya, kalau menulis menggunakan penggaris ya, digambar dengan menggunakan penggaris, silahkan dilihat pada modul tema 3 halaman 23. Kalian isi tabel tersebut dengan kalian melihat gambar di samping ini. Selain mempelajari hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, kalian juga mempelajari pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka supaya hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah? Nanti Bu Guru jelaskan pada slide berikutnya. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ itu apa? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya di kebun botani, taman safari, kebun binatang, penangkaran. Ini adalah pelestarian secara ex situ. Berarti di Mangkang ada kebun binatang, itu bukan pelestarian in situ, tapi pelestarian secara
ex situ untuk hewan-hewan dan tumbuhan. Tadi telah Bu Guru jelaskan di awal di slide yang tadi adalah cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Ini adalah contoh secara in situ yaitu suaka alam atau suaka marga satwa. Ada hewan langka yang dilindungi di suaka alam atau suaka marga satwa ya, seperti yang Bu Guru sampaikan waktu materi PS ya, hewan-hewan langka apa saja, ada orang hutan, ada badak bercula 1, ada rusa, ada harimau Sumatera, harimau Jawa, komodo, dan lain sebagainya. Apakah itu Bu suaka marga satwa? Suaka marga satwa adalah hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional. Ini adalah suaka marga satwa. Jadi telah Bu Guru jelaskan tentang suaka alam atau suaka marga satwa. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang cagar alam. Ini cagar alam seperti ini ya, banyak pohon-pohonnya, suasananya sejuk. Untuk perlindungan hewan itu sangat cocok sekali ya. Cagar alam itu apa Bu? Cagar alam adalah suatu tempat yang dilindungi baik dari segi tanaman maupun binatang yang hidup di dalamnya yang dapat dipergunakan sebagai keperluan masa kini dan masa mendatang. Contoh cagar alam Ujung Kulon, cagar alam Waikambas, dan sebagainya. Ujung Kulon itu melindungi badak bercula 1. Waikambas itu melindungi gajah-gajah ya, itu ada di Lampung. Perlindungan hutan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hutan agar tetap terjaga dari kerusakan seperti hutan lindung, hutan wisata, hutan guru, dan lain sebagainya. Contoh hutan wisata Punti Kayu di Sumatera Selatan, hutan wisata Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kalau di sekitar kita ada hutan lindung ya, itu ada di sebelah selatan kita yaitu di Darupono, itu adalah hutan lindung, tidak boleh ditebangi pohonnya, tidak boleh diambil kayunya, tidak boleh diburu binatangnya, itu adalah hutan lindung. Pada slide-slide yang awal tadi kalian telah belajar suaka marga satwa, kalian telah belajar cagar alam, kita akan belajar tentang Taman Nasional. Taman Nasional itu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Ya, jadi Taman Nasional itu manfaatnya untuk melestarikan alam yang punya ekosistem asli. Ini tujuannya untuk penelitian ya, untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh Taman Nasional di Indonesia ada Taman Nasional Waikambas di Sumatera, Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Taman Nasional Bali di Bali, Taman Nasional Kutai di Kalimantan, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Pada slide yang tadi kalian sudah mengetahui contoh-contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Pada slide ini kalian akan mengetahui contoh-contoh suaka alam yang ada di Indonesia. Di Provinsi Aceh, suaka alamnya itu melindungi Aceh Rafflesia. Ini salah ketik ya, ini bunga bukan jenis hewan ya. Aceh Rafflesia, Rafflesia Padma Acehensis ya. Sumatera Utara, suaka alamnya namanya Sibolangit, melindungi kebun botanis, Dolok Daud, Pinus merkusi, Bengkulu melindungi Rafflesia Bengkulu, Sumatera Barat, Batangalupuh melindungi Rafflesia arnoldi, dan lain sebagainya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan materi yang Bu Guru sampaikan di video tadi, saatnya sekarang kalian melaksanakan evaluasi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini materinya ada pada video yang Bu Guru sampaikan tadi. Nomor 1,
Sebutkan 2 hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan langka? Apa perbedaan suaka alam dengan taman nasional? Sebutkan 3 binatang yang dilindungi di taman nasional. Sebutkan 3 manfaat tumbuhan bagi manusia. Silakan ditulis di kertas folio, ditulis dengan rapi, dijawab. Jawabannya ada pada materi yang telah Bu Guru sampaikan. Demikianlah materi untuk PPKN tema 3 subtema 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga materi-materi yang telah Bu Guru sampaikan bermanfaat. Didengarkan ya. Apabila HP kalian tidak bisa untuk membuka video pembelajaran ini, berarti ada masalah dengan HP kalian. Begitu saja penyampaian materi PPKN tema 3 subtema 1. Apabila kurang jelas dan apabila Bu Guru menerangkan kurang jelas, Bu Guru minta maaf. Nanti bisa kalian japri ke nomor Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.